Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu pada RF Sabat malam hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Sehingga pada saat ini kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu, karena memang Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak untuk menerima segala hormat, pujian dan syukur kami. Kami saat ini ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMasiah. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Mari Bapa, berikan kemampuan kepada kami, bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ibadah RF Sabat pada saat ini, saya beri judul menghadapi ancaman. Apakah definisi dari ancaman itu? Menurut kamus, ancaman adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu yang berpotensi membahayakan keselamatan individu atau kelompok lain. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami ancaman. Ancaman tidak hanya berbicara tentang masalah keselamatan tubuh, tetapi juga terkadang tentang masalah jiwa kita juga. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya ketika awal saya memberitakan nama Bapak Yahweh, ada salah satu jemaat yang mengasihi Tuhan, yang bekerja di satu tempat, pada saat mau ikut saya, menerima ancaman. Kalau kamu ikut Pak Yakub, saya akan lapor kepada pimpinanmu supaya kamu dipecat dari pekerjaan. Ada juga satu gereja yang sudah mensosialisasikan nama Bapak Yahweh. Tetapi ketika menerima ancaman dari pimpinannya, maka gereja tersebut mundur lagi dan kembali menyembah kepada nama sesembahan lain. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, saya pun mengalami ancaman-ancaman. Dan ancaman itu bukan 1-2 kali, berkali-kali. Oleh karena itu kita akan belajar melalui firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi ancaman, karena Yeshua HaMasiah sendiri juga pernah mengalami ancaman. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kitab suci Indonesian Literal Translation yang saya miliki berbunyi demikian. Murid-murid itu berkata kepadanya, berkata kepada Yeshua HaMasiah, Rabi, baru saja orang-orang Yahudi berusaha merajam engkau, dan engkau masih pergi ke sana lagi? Yeshua menjawab, bukankah ada 12 jam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang hari, dia tidak tersandung karena dia melihat terang dunia itu. Tetapi jika seseorang berjalan pada malam hari, dia tersandung karena terang tidak ada padanya. Dari ayat yang saya baca ini,
kita tahu bahwa Yeshua pun pernah mengalami ancaman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa sih tujuannya orang memberikan ancaman? Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, namun agar hal ini tidak lebih jauh tersebar kepada rakyat, kita akan menekan dengan ancaman kepada mereka supaya tidak lagi berbicara dalam nama ini kepada seorang pun. Jadi para rasul pun mengalami ancaman. Kalau beberapa waktu yang lalu saya sampaikan perbedaan antara rasul dengan murid, di mana ketika terjadi aniaya, murid-murid teraniaya, tetapi para rasul tidak mengalami aniaya pada saat itu ya. Tetapi bukan berarti para rasul tidak mengalami ancaman. Tadi ayat di dalam Kisah 4 ayat yang ke-17 mengungkapkan bagaimana para rasul khususnya Kepa dan Yohanan mengalami ancaman supaya tidak lagi berbicara dalam nama Yeshua HaMashiach. Jadi apa tujuan ancaman? Tujuan ancaman adalah menghancurkan ketahanan psikologis yang menyebabkan runtuhnya kebesaran dan keteguhan jiwa agar yang bersangkutan mengikuti kemauan orang yang mengancam. Demikian pun di dalam kehidupan saya ketika saya memberitakan nama Bapa Yahweh. Saya juga mengalami ancaman, saudara-saudara. Tetapi karena ancamannya begitu tajam, saya tidak cerita kepada keluarga saya. Yang saya ceritakan adalah ketika seseorang menelpon dari satu tempat, dia menelpon dengan baik-baik, kering, saya angkat, keluarlah suara, halo, apakah benar ini Pendeta Yakub Sulistyo? Ngomongnya lembut, baik, saudara-saudara. Kemudian saya katakan, oh ya benar Pak, Bapak dari mana ya? Langsung suaranya berubah total. Dengan mengatakan, hai, aku beritahu kamu ya, kamu perlu berobat dan perlu bertobat. Kemudian ada lagi yang menelpon, pokoknya menganggap saya ini tidak waras lah begitu, saudara-saudara. Itu yang saya dapatkan ancamannya. Tetapi itu bagi saya ringan saja. Karena ada ancaman-ancaman yang lain yang mengancam jiwa saya. Nah, Yeshua pun pernah mengalami ancaman, tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-8 bicara soal ancaman dari Yohanan pasal yang ke-11, tetapi ayat 9 dan ayat 10 seolah-olah jawaban Yeshua ini tidak nyambung. Seolah-olah tidak ada kaitannya dengan peringatan murid yang menaruh perhatian terhadap gurunya karena ada ancaman yang akan membunuhnya. Dulu ketika saya pertama kali bertobat, saudara-saudara, mulai bertobat, kemudian saya mulai mau masuk gereja. Pada saat itu saya berpikir kalau saya masuk gereja, apakah saya tidak menjadi orang pengecut? Saya sudah pernah ceritakan kepada saudara, sejak kecil saya dilatih silat. Saya tidak takut terhadap siapapun. Mau menang, mau kalah, tidak peduli. Nyali saya bukan nyali pengecut. Nah, saya berpikir dulu saya belajar silat, kalau ditampar pipi kiri, ya tentu harus saya tangkis dan saya lawan balik. Mungkin kaki juga ikut maju. Tetapi kok kitab suci katakan apabila engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Saya berpikir mengikut Yeshua konyol dan merupakan tindakan pengecut. Tetapi dengan ayat ini saya mengetahui bahwa Yeshua ternyata pemberani, saudara-saudara. Jelas dikatakan kalau kita kembali ke Yohanan pasal 11 tadi ayat yang ke-8 dikatakan murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru saja orang-orang Yahudi berusaha merajam engkau dan engkau masih pergi ke sana lagi.
Jadi Yesua mendatangi tempat di mana orang-orang melakukan ancaman terhadap dirinya. Nah, ini saya bisa berkesimpulan Yesua bukanlah pengecut seperti apa yang saya duga sebelumnya. Karena apa? Ketika mengalami ancaman, Yesua tidak takut, bahkan dia tetap masuk ke kota Yerusalem. Dan kita tahu bahwa Yesua pada akhirnya dianiaya dan mati tergantung di atas kayu salib. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia hidup kekal karena dia adalah Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mengatasi ancaman. Kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian ke Yohanan pasal yang ke-11, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Karena dua ayat ini akan kita berikan kesimpulan ada 3 hal. Yang pertama, saya baca dulu ayat 9 dan 10 supaya lebih kita mendalami lagi. Yohanan 11 ayat 9 sampai 10. Yesua menjawab, bukankah ada 12 jam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang hari, dia tidak tersandung karena dia melihat terang dunia itu. Tetapi jika seseorang berjalan pada malam hari, dia tersandung karena terang tidak ada padanya. Dari 2 ayat ini tentang jawaban Yesua, saya bisa memberikan kesimpulan bahwa Yesua tidak takut dan tidak gentar menghadapi ancaman. Yesua tidak berkata, oh ya terima kasih untuk peringatannya, kalau gitu besok kita tidak usah ke sana deh, kita cari tempat yang lain saja. Tidak, Yesua tetap datang ke sana dengan memberikan jawaban seperti apa yang sudah saya baca tadi. Karena itu saya berkesimpulan bahwa Yesua tidak takut dan gentar. Kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-29. Di mana para rasul juga pernah mengalami ancaman. Tetapi apa jawabnya? Kisah 4 ayat 29 katakan, dan sekarang ya Yahweh, berilah perhatian kepada ancaman-ancaman mereka, dan karuniakanlah kepada hamba-hambamu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Karuniakanlah, di sini dikatakan ya, karuniakanlah kepada hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu dengan segala keberanian. Jadi untuk memiliki keberanian itu sebetulnya adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Dan biasanya ini terbentuk sejak kanak-kanak dalam pendidikan di bawah lingkungannya. Seperti saya dididik keras oleh papa saya, tapi bukan kasar. Walaupun dulu pernah juga saya mengalami kekasaran. Ketika saya nakal disabet pakai penjalin di belakang sampai berbilur-bilur. Itu membentuk saya menjadi orang yang tangguh, yang tidak takut menghadapi setiap ancaman apapun. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ceritakan bagaimana malam-malam ketika awal-awal saya memberitakan nama Yahweh, ada orang yang akan menculik saya. Saya tidak tahu, yang memberitahu justru satpam tempat di mana saya tinggal. Dan itu pun ceritanya kepada Bu Yakub, satpam itu bukan kepada saya. Mungkin supaya saya tidak takut, supaya saya tetap memiliki keteguhan hati. Dan saya memang tidak takut menghadapi ancaman. Kemudian kita lihat lagi ayat yang lain, saudara-saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, ayat yang ke-7. Kenapa kita tidak boleh takut? Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 katakan, sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Jadi kita tidak takut karena ada satu kuasa yang memberikan kita untuk tidak takut. Saya pernah ceritakan kepada saudara,
Walaupun saya pernah mengalami masa-masa sukar tahun 2001 dan saya berhasil melewati, kalau saya disuruh mengulang kembali, orang memberi saya 1 miliar, saya tidak sanggup, saudara-saudara. Artinya apa? Saya berhasil melewati bukan karena kehebatan saya, tetapi ada Ruach HaKodes yang memberikan roh keberanian kepada saya, mengaruniakan keberanian untuk menghadapi permasalahan tentang masalah iman saya kepada Tuhan. Jadi bukan berani tanpa dasar kebenaran. Kalau orang berani tanpa dasar kebenaran, saya katakan itu orang konyol. Ya. Jadi jangan takut menghadapi ancaman yang datang dari manapun juga, termasuk orang-orang yang terdekat kita sekalipun. Karena terkadang setan memakai orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, untuk mengintimidasi kita supaya kita tidak melanjutkan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi ingat, kalau apa yang saudara akan lakukan itu merupakan satu kebenaran, tidak usah takut. Ini bukan semata-mata berbicara soal nama Yahweh, tetapi di dalam langkah kehidupan saudara. Kalau memang saudara tidak salah, diancam, tidak usah takut. Karena benar, walaupun kita tahu, terkadang hukum itu bisa berubah. Hitam jadi putih, putih jadi hitam, merah jadi biru, tergantung pesanan. Ya, walaupun kalau disuruh membuktikan, saya tidak bisa membuktikan, tapi itu bukan merupakan rahasia umum. Masalah hukum, ada jual beli kasus, ya, itu di negara kita. Oleh karena itulah yang penting kita tidak takut menghadapi ancaman asal kita benar. Nah, kebenaran akhir zaman adalah kebenaran tentang pemulihan nama Tuhan kita. Terkadang setan juga bisa memakai orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita, bisa orang tua kita. Mungkin mengatakan, awas ya, jangan mulai Yahweh-Yahwean. Kalau kamu mulai Yahweh-Yahwean, kita pisah saja. Nah, ini terkadang membuat nyali menjadi ciut, saudara-saudara. Sekarang apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita? Kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-37 sampai 38. Apa yang Tuhan kehendaki ketika kita mengalami ancaman, khususnya kalau saya berbicara tentang kebenaran nama Tuhan. Kenapa sih saya kaitkan tentang kebenaran nama Tuhan? Karena memang akhir zaman ini pemulihan yang terakhir adalah pemulihan tentang namanya sendiri. Saudara bisa lihat di YouTube, bukan hanya di Indonesia pemulihan tentang nama Yahweh, tetapi di seluruh dunia. Dan kami tidak pernah saling berkompromi satu dengan yang lain. Termasuk Kristen Arab sekalipun terjadi restorasi pemulihan nama Yahweh. Nah, di dalam Matius 10 ayat 37 sampai 38 dikatakan, siapa yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku, dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidaklah layak bagiku. Salah satu contoh adalah Om Pen. Om Pen ini ketika dia menerima kebenaran, keluarganya menentang habis, bahkan orang-orang terdekatnya. Pernah juga diancam. Saya sempat membaca di Facebook milik seseorang, ada orang pengusaha besar di daerahnya yang mengatakan siapa yang bisa membunuh Effendi Usman, darahnya halal dan akan saya kasih 1 miliar.
Saya sempat membaca tapi cuma 1 hari kemudian posting tersebut hilang. Karena memang itu termasuk hate speech, ya, pelanggaran undang-undang ITE. Mungkin ada yang memperingatkan orang tersebut sehingga dihilangkan. Dan Saudara Effendi Osman sempat gentar juga. Tapi saya berikan kekuatan, jangan takut. Karena Tuhan kita tidak pernah memberikan roh ketakutan. Oleh karena itu apabila di antara saudara yang nonton YouTube ini, karena sekarang masalah nama Yahweh sudah merebak di seluruh tanah air ini, saya katakan kalau saudara sebagai laki-laki, jangan saudara mulai diperhamba oleh istri saudara. Tetapi bukan berarti kita membenci keluarga kita. Kitab suci tidak pernah mengajar untuk kita membenci orang yang mengancam atau melarang kita. Justru kita mengasihi dia. Bagaimana teknik untuk mengatasinya? Saudara mendoakannya. Ya, saudara awalnya jangan terlalu keras. Ajak dialog baik-baik. Kalau diajak dialog baik-baik, intinya sudahlah, tidak usah belajaran lagi. Sudah dari dulu seperti ini. Pokoknya jangan macam-macam. Kalau kamu sudah mulai Yahwe-Yahwean, kamu masuk ajaran sesat. Biasanya kalau ditanya di mana sesatnya, orang tidak akan bisa menjawab. Padahal nama Yahweh tertulis 6.800 kali, saudara-saudara. Itu artinya sangat penting nama Yahweh itu. Tetapi dilarang untuk disebut dan firman Tuhan tidak pernah melarang untuk menyebut. Kalau melarang menyebut adalah melarang menyebut dengan sia-sia atau dengan sembarangan. Nah kalau menyebut dengan sembarangan saja jangan, apalagi diganti dengan seenak-enaknya sendiri. Padahal Yahweh menghendaki namanya disebut supaya namanya selalu diingat oleh umat-umatnya sendiri. Dan kalau kita membiarkan itu, saudara-saudara, maka kita akan terkena hukum di dalam Yekeskel pasal yang ketiga. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Yekeskel atau Yehezkiel pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21 saya akan baca. Ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk memperingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia, orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu, dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu, akan mati di dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan ketika orang benar berpaling dari kebenaran dan melakukan ketidakadilan, dan aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Bila mana engkau tidak memperingatkannya, dia akan mati di dalam dosanya, dan kebenaran yang telah dilakukannya tidak akan diingat lagi, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Namun engkau, bila mana engkau memperingatkan dia, orang benar itu, supaya orang benar itu jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dia akan tetap hidup karena dia telah diperingatkan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ini imbasnya kepada kita. Misalkan saudara kenal dengan seseorang, tetapi saudara tidak pernah memberitakan kebenaran, khususnya tentang nama Tuhan yang merupakan terjadinya pemulihan di akhir zaman ini, maka darahnya akan ditanggungkan kepada kita. Tetapi ketika kita sudah memberitahu dan orang itu tidak mau tahu, tidak masalah, kita tidak perlu marah dan kita tidak perlu sewot. Biar saja, yang penting kita sudah melakukan tugas kita, yaitu memberitakan kebenaran tentang nama Tuhan. Karena kalau kita sudah memberitakan, darahnya tidak lagi ditanggungkan kepada kita. Dan ini sudah bukan urusan kita.
kita tetap mendoakan dan tetap mengasihinya, sehingga Tuhan sendiri yang akan berperkara di dalam kehidupannya. Jadi kalau belum mau ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai saudara takut ancaman karena dilarang untuk mendekat kepada Tuhan yang benar. Jadi menentang perintahnya, tetapi tetap mengasihi dan tidak boleh membenci. Ini yang terpenting. Ya, tadi di depan saya sudah ceritakan ada satu gereja, waktu itu saya diundang oleh salah seorang yang membagi-bagikan kitab suci. Saya hadir di sana, saya heran juga, wah ini gereja sudah mulai mengerti kebenaran. Rupanya berani juga. Gereja itu membagi-bagi kitab suci, saudara-saudara. Saya hadir, ya saya bersyukur juga. Tetapi tidak berapa lama, kembali lagi membuang Yahweh. Kenapa? Rupanya gembalanya menerima ancaman dari pimpinannya. Kalau kamu tetap melanjutkan gerakan penyembahan nama Yahweh, maka sinode akan memecat kamu. Kira-kira demikian. Nah, ketika mengalami ancaman sampai sekarang tidak lagi menyebut nama Yahweh, saudara-saudara. Jadi, kenapa kita untuk kebenaran tidak boleh kompromi? Karena kita tidak tahu kapan usia kita berakhir, saudara-saudara. Siapa yang tahu umur kita? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena itu ketika kita tahu kebenaran, jangan kita menunda-nunda. Dan tidak usah takut menghadapi ancaman dari sinode maupun dari keluarga. Yang penting kita tetap melakukan firman, tidak membenci orang yang melarang kita. Ini yang terpenting, saudara-saudara. Itu hal yang pertama. Jadi kalau kita tahu kapan kita mati, nggak masalah. Nggak usah sebut Yahweh, nggak usah hidup benar, hidup saja apa adanya. Nanti giliran 5 menit sebelum mati kita minta ampun kepada Tuhan, kemudian kita belajar untuk melakukan kebenaran, selesai. Enak saja, saudara-saudara. Tidak ada kejadian seperti itu. Dan Tuhan tidak izinkan kita mempermainkan kehidupan kita. Karena kita semua tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Karena itu kita harus konsisten. Saya katakan kalau saya sudah tahu kebenaran, bisa saja saya membohongin jemaat. Saya tidak perlu menyampaikannya. Tetapi bagi saya adalah seorang pemimpin pengecut yang tidak berani mengajarkan kebenaran terhadap jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, yang adalah biji mata Tuhan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi ancaman? Tetap fokus pada tujuan awal. Kembali ke kitab Yohanan pasal yang ke-11 tadi, saudara-saudara, ayat 9 sampai 10. Apa yang Yesua sampaikan ini adalah tujuan awal. Jadi Yesua tetap fokus pada tujuan awal. Ayat yang ke-9 dikatakan, Yesua menjawab, bukankah ada 12 jam sehari? Jika seseorang berjalan pada siang hari, dia tidak tersandung karena dia melihat terang dunia itu. Tetapi jika seseorang berjalan pada malam hari, dia tersandung karena terang tidak ada padanya. Artinya apa? Yesua tetap fokus kepada tujuannya turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Nah, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5, saudara-saudara, ayat yang ke-29. Ini adalah sikap yang dilakukan oleh para rasul. Kisah 5 ayat 29 dikatakan, dan sambil menanggapi, Kepa dan para rasul, perhatikan, Kepa dan para rasul berkata, seharusnya lah taat kepada Elohim lebih daripada taat kepada manusia. Karena pada saat itu mereka mengalami ancaman-ancaman dan mereka tidak takut terhadap ancaman itu. Tetapi dia tetap kepada fokus awal. Artinya tidak terpengaruh pada ancaman yang menyerang secara psikologis. Misi tetap berjalan dan membuktikan. Sekaligus saya buktikan bahwa Yesua bukanlah pribadi pengecut.
Kenapa? Karena Yeshua mau bertindak apa saja bisa. Orang yang mengancam mau dikutuk langsung mati menjadi abu pun bisa. Tetapi Yeshua tidak melakukan itu dan harus mengalami aniaya, mati, bangkit dan hidup kembali. Kemudian dia kembali ke Samayim, ke sorga. Karena itu merupakan tanda kalau dia adalah Mesias yang dijanjikan, juru selamat umat manusia. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, meyakini berjalan dalam terang. Artinya ancaman yang negatif itu jalan dalam kegelapan dan kegelapan pasti akan terantuk batu. Artinya apa? Cepat atau lambat kejahatan pasti akan terbongkar dan kebenaran pasti akan muncul ke permukaan. Jadi apa yang Yeshua takutkan? Kebenaran harus tetap disuarakan dengan segala resiko. Dulu tahun 2001 ketika saya hanya menoleh kanan ke kiri, tidak ada siapa-siapa, orang menganggap ini ajaran baru yang menyesatkan. Tetapi sekarang kalau orang sampai tidak mengerti tentang nama Yahweh ini ketinggalan pengajaran, saudara-saudara. Karena ini sudah menyangkut ke seluruh dunia. Karena itu berbahagialah saudara dan saya karena kita sudah menerima kasih karunia yang Yahweh berikan kepada kita dan kasih karunia yang Yeshua berikan kepada kita. Karena kalau bukan menerima kasih karunia yang merupakan mujizat terbesar kalau saya boleh katakan, maka kita tidak akan mengerti. Terbukti banyak orang-orang yang sudah dialog dengan saya dengan titel S3 bahkan profesor sekalipun masih juga tidak memahami membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Meskipun itu secara institusi pendidikan teologi sekalipun. Kalau secara teori mengerti, tetapi dalam praktek masih juga menyebut-nyebut nama sesembahan lain. Kenapa? Karena hatinya belum dijamah oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia ini. Oleh karena itu, ketika kita mengenal kebenaran, tidak usah takut karena kita berbeda. Munculkan, karena kebenaran pasti akan muncul ke permukaan. Dan kebenaran itu harus disuarakan. Seperti yang tertulis di dalam kitab 2 Timotius. Mari kita membuka di dalam kitab 2 Timotius. Pasal yang keempat, ayat yang kedua. Di sana dikatakan, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Tempelaklah, tegurlah, nasihatilah dengan segenap panjang sabar dan pengajaran. Artinya kebenaran khususnya yang saya bicara malam hari ini tentang nama Bapa harus diajarkan dengan kesabaran dan dengan ketulusan hati. Kita menegurnya dengan panjang sabar dan dengan pengajaran yang benar. Artinya kalau seseorang belum mau menerima, kita tidak perlu marah-marah ataupun menggoblok-gobloki. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita sudah menyampaikannya. Darahnya tidak ditanggungkan kepada kita. Jadi kalau kita melihat saudara-saudara, mungkin saudara yang masuk ke YouTube saya atau saudara masuk ke Facebook saya, saudara lihat komen-komen orang di mana saya dibully, difitnah, pengancaman tidak ada di situ. Yang ada yang melalui telepon, ada yang tidak saya ceritakan. Dijelek-jelekan, padahal yang menjelekkan, yang memfitnah itu bertumpu kepada kitab terjemahan. Tetapi orang itu merasa lebih benar sehingga menyalahkan yang bertumpu kepada kitab berbahasa aslinya. Oleh karena itu ketika kita menghadapi ancaman, jangan takut, tetap fokus dan tetap semangat. Yang penting kita berada di jalur yang benar, bukan berani tetapi konyol karena kita berada pada posisi yang salah. Walaupun sekali lagi saya katakan kalau di dalam pengadilan di negara kita terkadang tidak semua karena hakim ada yang baik juga. Merah bisa jadi putih, kuning bisa jadi hijau dan sebagainya. Oleh karena itulah
Yang penting kita melakukan bagian kita, yaitu menyampaikan kebenaran meskipun ancaman datang kepada kita. Terbukti sampai sekarang saya diizinkan Tuhan masih hidup, masih bisa berhadapan dengan saudara, baik yang ada di depan saya maupun yang ada di YouTube. Kita masih diberi Tuhan napas kehidupan, melewati ancaman-ancaman yang cukup mengerikan dan cukup menggentarkan jiwa. Karena saya seringkali katakan setan itu cara kerjanya persis seperti anjing. Kalau kita diancam, kita takut, maka setan akan menyerang kita dengan lebih leluasa. Tetapi ketika setan mengancam kita dan kita lawan ancaman itu sesuai dengan prosedur yang Tuhan berikan kepada kita, maka setan akan mundur. Inilah firman yang saya sampaikan kepada saudara, bagaimana kita menghadapi ancaman yang pasti bahwa lakukanlah bagian kita, biarkan Tuhan melakukan bagiannya Tuhan. Oleh karena itulah tetap semangat di dalam menghadapi situasi dunia yang tidak menentu ini. Kebenaran pasti akan muncul juga dan ketidakbenaran pasti akan tenggelam dan Tuhan sendiri yang akan membela kita. Amin buat firman Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur apabila pada malam hari ini dalam ibadah RF Sabat, kami dapat mengerti ketika kami menyampaikan kebenaran dan ada ancaman-ancaman, bukan hanya berbicara tentang masalah nama Yahweh, mungkin juga di dalam kehidupan kami setiap hari secara sekuler, ada orang yang memberikan ancaman, namun firman-Mu mengajarkan agar kami tidak takut menghadapi ancaman, karena ancaman itu merupakan intimidasi yang dikeluarkan oleh kuasa setan untuk merontokkan keteguhan hati kita semuanya secara psikologis. Tetapi kami mengucap syukur Engkau mendidik kepada kami, agar kami melakukan bagian kami, sehingga kebenaran tetap muncul ke permukaan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan kami di rumah masing-masing dengan selamat, dan Engkau memberkati saudara-saudara kami yang menonton melalui YouTube juga ya Tuhan. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan RF Sabat pada malam ini, Engkau pakai mereka semakin hari semakin herang. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano alecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano alecha yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakolmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian dan sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.